Luke Shaw. Dorje, Shaw. Lu nggak tahu. Oh, by the way itu thank you ya. Siapa Bang? Bego, nggak pernah tahu nama orang. Joe Ya, thank you Joe Daran. Dia sering gitu. komen juga. Iya. Jadi Bang, Love Actually. United Actually. Enggak. Steph Curry actually. He's the one who leave the team. LeBron who? 31 poin, Pak. 3 point contest, 31 point. Miss money ball cuma sekali. Buset, itu emang udah ibaratnya itu 3 point area itu bagi Steph Curry itu udah gue tutup mata dah. Nah, lu kan nggak nonton game ya makanya bahas itu. Kan lu tadi sampai setengah babak nggak nonton game ya. Gue nggak ada pelik. Quarter pertama dia shoot dari hampir setengah lapangan. Itu skor masih 2-3. Deng gitu. Waduh gokil tuh emang orang. Asli parah banget. Gue nggak salah gue mengidolakan dia dan kayaknya humble aja orangnya. Berarti lu tim ini dong, All Star West dong. All Star West, All Star-nya si ini dong. Si nggak ada West East. Nggak ada West East lagi. All Star-nya si LeBron dong. Sebenarnya sih gue asal bukan LeBron ya, cuma masalahnya kan di situ ada Steph Curry gitu loh. Dan gue selepas ya dulu ya semenjak udah nggak ada Kobe gitu emang gue suka sama Steph Curry gitu loh. Nggak ada lagi lu mau sebut Giannis lah, Kawhi, Kevin Durant, terus siapa lah gitu, nggak ada gitu. Dan tadi ada satu momen yang bikin gue, tapi untuk Kobe gue salut. Dan gue tadi ada satu momen yang jujur gue bukan lebay tapi gue hampir sedih terenyuh pada saat break quarter 1 ke quarter 2 itu kan DJ main. Mana gue tahu. DJ main terus DJ main terus ada vokal juga cewek pas nyanyiin lagu hero-nya Mariah Carey. There's a hero comes along with the strength to carry on. Got to feel inside. Itu kan. Terus gue merinding bener Pet. Ini gue nggak lebay bener Pet ya. Jadi yang di shoot kan selain penyanyinya gitu ya. Gue nggak tahu tadi yang nyanyi siapa gitu. Terus penonton di shoot gitu ya. Terus ada satu penonton di shoot. Ada penonton, cuma nggak full kan gitu. Terus ada satu penonton Pet pakai Lakers nomor 24. Gue sedih, gue asli di shoot gitu lama bener nggak bohong, gue nggak lebay gitu. Gue ngerasa anjrit gitu ya. Maksud gue ya kalau misalnya ada orang bilang gue nggak akan nangis lihat lu kampret gitu. Misalnya ada orang bilang anak basket segala macam gitu ya. Gue bukan anak basket gitu ya. Walaupun SMP gue suka lah sesekali main karena biasanya kalau main basket yang nonton ceweknya cakep-cakep, ada cheerleader gitu kan. Kalau nonton main bola nggak ada cewek yang nonton malih gitu. Tapi kalau basket ada aja. Adalah itu ibu-ibu yang nyapu kalau di STUSU ada yang bersihin lapangan itu ada di USU. Kalau aku kan anak Kalsa. Anak Kalsa, SD, SMP, SMA di Persit tuh nggak ada. Jadi ya kalau aku main basket ya cuma karena supaya ada cewek yang nonton gitu kan. Jadi dia tuh kayak kemarin poster yang sempat gue post gitu kan. Si Julian tuh mikir tuh kartu basket NBA gue tempel. Enggak, itu gue poster NBA poster Dream Team 92. Yang pertama bikin gue ini keren nih ya gitu. Dream Team apalagi ada Barkley gitu. Tapi gue nggak terlalu yang sengoprek itulah kayak sepak bola gitu. Ya, 92 kan Barcelona. Dream Team yang pertama kan. Karl Malone, John Stockton, terus Michael Jordan, Scottie Pippen, Charles Barkley, Larry Bird, Patrick Ewing, Magic Johnson, Ewing, Christian Laettner. David Robinson nggak ada David Robinson 92. Ada Chris Mullin, Christian Laettner satu-satunya yang dari college yang dari NCAA ya. Ya, jadi maksud gue ya, gue tuh paling kalau mulai serius nontonnya pada saat masuk playoff, semifinal terutama. Terkadang kalau cuma sih playoff round yang 1-2 itu gue udah biasa aja. Sama All Star gitu ya. Tapi setiap gue ngelihat Kobe gitu, terakhir ya, masih dia main gitu. Gue suka banget sama ini orang. Dan
Apalagi pas dia meninggal tuh kayaknya emang rasanya kok sedih ya gitu. Jadi tadi tuh gue ngelihat penonton pakai Lakers 24 tuh gue anjir dia nggak ada gitu. Wah sedih gue asli sedih. Ya, karena ini udah setahun kan ya sejak meninggalnya Kobe setahun dengan asli serta sedih yang gue. di helikopter. Iya gitu. Tapi Dan hasil dari itunya katanya udah keluar ya. So, kenapa helikopternya jatuh waktu itu? investigasinya enggak, makanya kan gue bilang gue tidak terlalu ngoprek gitu, jadi nggak tahu gue. Nah balik lagi ke All Star, gue rasa gue sih lebih suka format seperti ini, 1 hari kelar, lu nggak perlu sampai 3 hari All Star Weekend gitu loh. Beda Bang, sekarang ini dibikin 1 hari kelar karena memang COVID, jadi penonton juga kan dibatasi data. Neneknya Brad Pitt juga tahu, Benga. Ya enggak, Kenapa dibikin rugi 1 lah. hari? Maksud aku tuh NBA bakal merasa rugi banget kalau dia nggak memperpanjang. Dulu kan juga awal-awalnya All Star kan cuma 2 hari kan. Nah, maksud gue lebih prefer 2 hari gitu loh. Karena iya, yang 1 hari untuk kalau NBA 2 hari sama iya, yang pertama Rocky Sophomore. Ya, Rocky sama sophomore. Hari keduanya baru gitu loh. Baru ada ini. Dulu kan kayak gitu. Emang NBA itu gimana caranya gue bisa memperpanjang supaya tiketing lebih banyak, rookie sophomore dapat penonton, terus cuan. Gitu loh. Iya. Kalau sekarang kan baik 3 hari gitu. Kondisi COVID ya susah lah. Iya, karena emang kondisi COVID sekarang. Biaya gue keluar, biar datangin pemain penginapan semua, tapi nggak ada pemasukan yang signifikan kan, makanya akhirnya udah potong sehari. Ya tapi gue apapun itu gue ngerasa kayak tadi tuh ya, lu kasih jeda waktu agak panjang, di awal lu mainin 3-point contest gitu kan. Nah, 3-point contest kelar, lu masuk game. Habis game, di jedanya game lu kasih slam dunk, itu kan enak gitu ya. Nggak perlu yang sebenarnya juga hiburan oke. Cuma maksud gue cukup kok hiburannya tadi gitu loh. Jadi gue lebih suka ya format kayak tadi, atau ya paling banyak 2 hari gitu. Itu sih menurut gue. Balik lagi ke zaman dulu ya, karena 2 hari udah kelar gitu ya. Iya, dan bahkan beberapa pemain kan emang menolak tampil kan kali ini gitu loh. Ya apalagi kalau karena mungkin mereka ngerasa ngejar format untuk playoff, itu memang kan rest waktu untuk istirahat mereka jadinya kepotong kan dengan adanya All Star pendek 3 hari. Iya, gitu loh. Ya, bahkan LeBron juga isunya kan sebenarnya dia nggak mau tampil sebenarnya kalau gue nggak salah, kalau gue nggak salah dapat info gitu yang gue dengar, gue baca. Cuma mungkin karena dia kapten kali ya gitu ya. Terus pasti kan dan NBA itu kan bahkan NBA-nya sendiri bisa mendenda pemain kalau mereka tidak menghormati fans kan, kalau nggak salah gitu ya gitu. Aturan mereka di situ kan sangat ketat gitu loh. Gitu itu yang gue tahu. Sebenarnya kalau gue seneng sih kalau dilihat dari format liga dan kepemimpinan liga di NBA ya, itu sih bagus banget ya. Mereka punya salary cap. Iya, ya juga nggak bisa sembarangan. Betul, nggak sembarangan. Makanya juara tidak ada yang terlalu dominan kan. Juara tuh paling banyak dominan 3 musim. Iya. Gitu. Tapi masalahnya kebebasan berekspresi pemain juga dibatasi. Termasuk kan itu yang waktu itu Black Lives Matter kan jadi masalah banget yang pas mulai COVID ini kan. Tapi akhirnya gara-gara pemain yang udah waktu Giannis sama yang lainnya langsung Milwaukee Bucks langsung bilang, gue udah gak mau main, mau terserah lu dah, mau denda. Akhirnya playoff dihentikan waktu itu kan. Jadi kalau gue bilang liganya secara liga struktural NBA-nya itu bagus, disiplin. Bahkan kalau mau lihat contoh itu Premier League seharusnya nyontok sedikit lah dari situ. Cuman NBA aja tuh bahkan mereka punya peraturan berbusana loh. Sampai segitunya mereka ngatur kan. Jelas. Lu turun dari bus nggak ada tuh yang namanya hip-hopan. Karena dulu kan zaman 92 tuh, zaman-zamannya Jordan, itu kan pada turun pakai jaket warna-warni, pakai headphone apa ya, headphone nggak masalah ya, cuman kan nggak ada yang rapi. Iya sih, dari sisi itunya bagus, dari sisi itu. Nggak dress well. Ya. Bahkan Allen Iverson dulu yang pakai kaos kaki. Ya bahkan Allen Iverson dulu yang apa ya, kalau nggak salah yang kaos kaki selutut apa itu kan sempat jadi isu kan kalau gue nggak salah. Gitu. Gangster, jadi ya memang misalnya mempromosikan gangster lifestyle itu yang membuat akhirnya NBA itu jelek dari di sisi mata public relation-nya lah ya. Citra mereka ke masyarakat. Ya. Gitu. Tapi ya satu sisi emang mereka cukup oke sih
Bang, signal lu kayaknya bermasalah deh, Bang. Ya, gitu, dan itu harus diakui gitu loh. Gue gitu, itu sih. Halo Dika. Dika. Nggak ada nih si Dika nih. Bangku gitu. Putus-putus. Bangku putus-putus. Masih nih sekarang. Suara lu lancar-lancar aja. Suara lu lancar-lancar aja. Video lu yang agak-agak. Emangnya? Nggak di rumah aja, Bang. Ya udahlah, gue turun. Lu ngomong, Pet. Lu ngomong aja dulu. Jadi, kita ngomongin nunggu Bang Fuad masuk ke dalam rumah, duduk di sebelah tulisan Old Trafford itu ya kan. Kita tetap poros jalan dikit aja. Kita tetap poros jalan. Walaupun gue nggak nonton NBA All Star. Gue kebetulan ada kerjaan hari ini yang nggak bisa gue tinggal, jadi akhirnya terpaksa lah tadi cuma lihat highlightnya. Cuman gue salut banget lihat seorang Steph Curry. Gila ya, itu memang 3-point master banget lah. Udah nggak ada lagi lah. Dulu gue tuh sangat mengidolakan Steve Kerr karena 3-point-nya, dan ya namanya kita orang Indonesia ya realistis aja. Gue juga main basket nggak mungkin ngedang kan gitu. 3-point juga gue paling susah, tapi paling tidak kemampuan kita orang Indonesia itu kan rata-rata dulu ya, zaman dulu. Sekarang walaupun sekarang udah banyak yang bisa ngedang kan, shooting 3-point, shooting itu kan itu jadi andalan kita. Makanya dulu salah satu yang gue emang lu bisa 3-point? Gue nggak bisa 3-point, Bang. Gue jujur, gue akuin. Daripada nanti teman-teman gue yang nonton ini yang bekas anak-anak Sapura, yang anak-anak STO Medan bilang, mana bisa sih Patrick 3-point. Emang lu bisa main basket? Kalau main basket bisa, Bang. Dulu sempat bela tim Metodis, bela USU. I don't believe it. Kapan aja, let's go di lapangan. Dong nombok. Kalau itu I don't believe it. Ayo. Tuh, masa sih itu, iya kan? Nggak ada yang percaya lu bisa basket. Kalau Pak Prot itu jago banget main basket. Cuman kalau dalam hal Pak Prot, kita nggak bisa bilang jago main basket aja. Gue sama dia sering main basket dulu di lapangan ABC, apa semua untuk United Indonesia Jakarta Basketball. Cuman masalahnya, kalau Pak Prot nggak cuma basket dia jago, bola juga bisa, pingpong jago. Dia mah olahraga apa aja dijabanin sama dia. Sayang aja nggak jadi atlet. Jadinya seorang desainer. Gitu. Enggak lah, lu nggak bisa main basket, gua nggak yakin. Ya udah, ayo kapan abang? Gimana? Penonton Porosalam satu one on one, Muhammad Fuad melawan Patrick Theo. Pasang di siapa kalian? Nggak percaya gua lu bisa main basket. Udah lah. Ayolah. Kapan? Mengaku-ngaku. Ayolah, kapan lah yo? Kalau ngaku-ngaku udah lah gue lewatin. Stop ngaku-ngaku lah, Pet. Udah, Pet. Gue kasih poin duluan lah. Kita game to 21, tapi gue kasih poin 4 poin duluan lah. 5 buat lo. Jadi. So iya lu. Apa sih, Pak? Apa? Lu nggak lihat apa sih? Anyway. Gila. Yeay! Old Trafford. Ntar gue mau ngidupin lampu dulu. Fuck. Tahu nggak kenapa kalian gue suka kalau dia lagi syutingnya di dalam rumah? Dia nggak bisa ngomong sembarangan. Takut didengar sama anaknya. Kalau di mobil suka-suka dia aja. Jadi gue bebas dari seorang dewo ya kan. Paling nyentil tapi suara kecil kan gitu. Takut dia sama Mali. Anyway, NBA All Star kayak tadi dibilang formatnya 2 hari, itu gue terlalu diperpanjang-panjang untuk cari duit kalau NBA. Cuman at the same time itu juga sebuah hiburan banget buat penonton. Dan dari dulu National Basketball Association itu NBA itu kan memang dari dulu target itu adalah menghibur ya. Jadi kompetisinya itu malah seakan-akan kayak dibuat-buat banget. Termasuk tuh 3-point diperbesar. Itu kan mereka aturan itu sama sekali nggak ada ngikutin basket yang internasional kan. Yang dulu tuh semua rata-rata ngedang apa semua itu yang sekarang tiba-tiba semua big man bisa 3-point, itu kan semua udah nilainya nilai entertainment. Iya. Menurut gua kalau NBA All Star 3 hari juga ya wajar-wajar aja, karena memang dari awal National Basketball Association itu tujuannya adalah menghibur kan gitu. Tapi sayangnya hari ini gua nggak bisa tonton, jadi gua nggak tahu hasil pertandingannya seperti apa, pertandingannya juga gimana. Cuman gue tadi cuma lihat juara 3-point contest tahun ini adalah Steph Curry, dan wajar banget menurut gue. And so
That was the NBA All Star. Di mana sih diadain tahun ini? Gue lupa. Gue nggak ya. Atlanta. Di Atlanta. Okay. Atlanta. Tapi gue suka karena cukup menghibur menurut gue lah. Plus dunk contest-nya juga oke gitu ya. Tapi itu sekali lagi membuktikan bahwa kalau lu mau mencapai suatu tingkat yang tinggi, ya lu pintar-pintar ngejilat, cium, pantat orang gitu. Juara dangnya kan tadi gitu, nyium ring. Ring. Jangan diceritain. Gue mau nonton. Jadi gini, yang pertama kan yang ikut itu Stanley, kemudian mana nge-mute si Fuad, kemudian si siapa Simon gitu ya. Dan pertama Stanley cukup oke menurut gua. Terus si Simon sendiri dangnya itu dia mereplika si Tracy McGrady. T-Mac. Iya. Iyalah si Simon ya, kok gue hampir lupa gitu ya. Dia mereplika T-Mac pada saat juara tahun 2010 gitu. Nah, di final dia ketemu sama si Topin. Nah, Topin sendiri cukup oke menurut gue windmill-nya itu ya. Cuma ya ngelompatin orang, cuma kan pada saat lu ngedang kemudian melewati kepala orang, melompati orang, bisa jadi backfire karena mungkin orang itu sedikit aja nunduk itu udah jadi minus buat lu kan. Gitu loh. Iya. Nah, sementara si Anthony Simon tadi tuh dia lari ke lompat terus dia kayak ngekis ring gitu. Wah, keren. Pasti kalau di Indonesia diadakan di All Star terus sedang kontesnya meloncat kepala orang, apalagi lebih tua, pasti langsung dimaki-maki jatuh-jatuh netizen. Nggak sopan kalau loncat-loncatin orang tua. Dengar juga nggak kok? Baca WhatsApp aja kok. Kerja dulu, nanti lagi Satria WhatsApp. Jadi gue cukup Satria ku jabanin, jelas itu Satria tuh gitu. Ya udahlah ya, gue suka di All-Star tadi gitu ya. Poinnya banyak, tapi somehow it turned to be a 3-point contest in a game. Karena menurut gue minim aksi-aksi dunk gitu loh. Karena ya emang sekarang ini kan lagi trennya itu adalah shooter. Maksudnya shooter lagi naik daun banget. Makanya lu lihat aja, zamannya kita dulu, Pak, zaman kita nonton Barkley apa itu, mana ada kalau lihat Patrick Ewing 3-point. Alonzo Mourning sekali-sekalinya bikin 3-point, semua bangkit ya kan. 3-point badang. Sekarang lu lihat Jokic, lu lihat Giannis, lu lihat siapa aja, big man-nya semua bisa 3-point. Jadi udah beda masanya. Di antara ini dua, di antara 4-5 menjadi dominan, maksudnya mainnya tuh langsung main di posisi 4-5, lu main low ball, tiba-tiba kan berubah tuh dari zaman-zamannya waktu kalau di Indonesia Patrick Gosal tuh, zaman-zaman point guard yang bawa kemana-mana ya kan. Betul. Point guard itu playmaker-nya lah. Pas breakan terus kan gitu. Playmaker lah yang menjadi andalan. Itulah zaman-zaman Jason Kidd, zaman-zamannya William Johnson, Steve Nash, ya kan. Tapi itu udah ganti lagi nih masanya. Masanya sekarang adalah big man who can shoot. Kan, gitu. Iya, big man who can shoot gitu loh. Jadi yang pasti kalau Shaq hadirnya di zaman-zaman sekarang, kelar. Nggak jadi apa-apa dia. Nggak bisa apa-apa dia. Sama satu lagi yang disorot adalah ini All Star pertama sejak tahun 89 di mana Utah ngirim 3 pemain. Oh ya? Utah Jazz 3 pemain kan tahun apa aja? Iya, Utah Jazz 3 pemain. Di game atau di game? Di game. Siapa aja? 3 pemain Utah. Gue lupa namanya siapa aja karena nggak terlalu ngerti gue pemain Utah sekarang kan. Kalau dulu kan si Karl Malone, John Stockton, satu lagi siapa gitu. Bukan Jeff Hornacek malahan yang waktu itu di tahun 89. Gue lupa lah. Dia disebut gitu. Oh, 89 bukan. Iya, makanya Hornacek itu kan 94, 95 apa 96 gitu loh gue ingat. Jadi gue sangat senang gue tadi pada saat gue tidur, bangun, nonton All Star, wah happy banget gue. Setelah United menang 2-0 gitu ya, yang didiskreditkan banyak orang gitu kan. Kalau kemarin, Bang, kalau hari Minggu kemarin itu emang udah harinya United banget lah ya. Dimulai di sore hari kekalahan Liverpool di tangan Fulham ya kan. Arsenal seri sebelumnya, tapi itu golnya Fulham ke gawangnya itu juga luar biasa ya, dari sebuah free kick umpan ke dalam, kipernya bengong aja kan gitu.
Nah, itu udah memulai hari Minggu yang bagus. Lalu United main. 35 detik masuk, gila lu, di hari Minggu Yesus ngasih penalti, Pak. Padahal Yesusnya orang City. Padahal Yesus ada di City loh. Apa? Padahal Yesus ada di City loh. Iya, Yesus di City. Makanya Yesus kasih penalti ke United. Yesus kasih penalti. Itu berkat buat United. Berkat. Ya. Berkat Minggu. Juru selamatnya hadir. Happy Sunday banget. Iya, juru selamatnya hadir. Di awal pertandingan. Salah, tapi juru selamatnya tapi salah tim. Enggak dong, dia menyelamatkan kompetisi, Pet. Benar. Nah, itu dia. Bukan, kalau kau tahu, sebenarnya Mafia udah nitip sama dia. Biar seru dikit ini pasar taruhan. Oh, jadi Tuhan bisa disogok. Iyalah. Alah, kalau aku sekarang belak-belakan. Aku bukan apa-apa. Mohon maaf nih ya. Kalau City tahun ini juara, nggak ada respect Pak. Ya kan? Udah dibantulah, diperingan lah. Ketika tim lain semua kena sanksi, kalau misalnya nggak nurunin pemain, dia bisa minta mundur. Dia bisa jadwal dimundurin. Udahlah, sorry itu saya. Mohon maaf nih ya, mohon maaf ya pendukung City. Lu juara tahun ini nggak ada respect-nya. Gue lebih respect Liverpool musim lalu. Paling tidak usaha, apalagi sempat deg-degan karena kompetisi berhenti. Oh tau, aku di Twitter aja udah mulai vulgar kan. Aku langsung bilang, langsung gue tag Premier League. Iyalah, gue ngerti lah. City juara tahun ini kan lu butuh cuannya daripada ini kan. Etihad. Udah, karena yang bisa bayar untuk Liga, untuk membantu Liga untuk membayar apa cuma yang satu itu doang. Siapa lagi? Kita nggak punya. Ini banyak banget gitu. Karena ya benar maksudnya. Kopi sama dia. Tadi lawan Villa di saat tim lain nggak bisa istirahat, lu bisa minta jadwal mundurin itu mau udah nggak make sense buat gitu loh. Karena Villa tepat senurut itu yang dibantai sama Liverpool. Iya kan? 1-4. Nah, terus minggu depannya giliran City yang kena diundur pertandingannya, Pak. Kan luar biasa. Dan sekarang jadi advantage pula mereka kan. Waktu itu ada pertandingan apa itu yang diundur juga. Ya mereka kena lockdown, mereka akhirnya diundur pertandingan. Makanya mereka jadi 2 games in hand. Iya. Tuh, bagi aku, sorry, mohon maaf banget. Tapi City, bagi gue tuh lu bukan juara. Bagi gue udah cukup puas, walaupun kita kemungkinan belum ya. Iya. Poinnya kita berjalan, masih banyak apa aja bisa terjadi. Gue senang aja, minimal tim kita ini tadi malam udah mengundur jadwal selebrasinya mereka. Bye-bye. Dan gue paling puas adalah ini derby. Ada yang komen dibilangnya, elah baru menang kayak gini aja kayak udah menang liga kalian katanya. Sorry Pak. Kau berarti belum ngerti bola. Mau tim apapun kau dukung aku nggak peduli. Tapi ya intinya kau belum ngerti bola. Kau belum paham mencintai sebuah klub seperti apa. Karena kalau kau udah ngerti bola, kau paham apa. Derby itu lebih berharga daripada apapun. Mending aku paling ingat ngomongan Bang Palen pas waktu syuting sama kita. Bang Palen. Kunciannya kalau bisa kalahin United udah puas kan. Ya. Gitu katanya. Saking derbynya itu, ya kan? Segitunya. Gitu. Dan ya mungkin lo ngomong itu karena lo iri aja, udah karena lo nggak punya sesuatu lagi yang bisa lo banggakan gitu loh. Kalau kita kan, lo ingat kan, waktu itu kan gue nge-tweet, kenapa kalian selalu ngelihat United tidak bisa bikin gol melawan tim Big Six di luar Arsenal yang kita kebobolan dari penalti plus Spurs yang memang tuh udah anomali banget tuh tiba-tiba Martial kena kartu merah segala macam. Tapi you name it, Chelsea 2 kali ketemu kita bisa bikin gol nggak? None. Liverpool ketemu kita bisa bikin gol nggak? None. Main di Anfield. City putaran pertama ketemu kita bisa bikin gol nggak? None. Gitu loh. Arsenal putaran kedua. Orang nggak ngelihat dari sisi itu aja, Bang. Orang nggak ngelihat bahwa Arsenal kemarin ketemu United bisa bikin gol nggak? None. Tapi yang kalian selalu bilang United nggak bisa menang lawan Big Six. United tidak bisa bikin gol lawan Big Six gitu loh. Kenapa nggak lu balik? Kenapa nggak lu sebagai fans Liverpool, anjing kenapa gue nggak bisa ngobol gol United ya? Kenapa lu nyalahin United ya? Kenapa lu sebagai fans Chelsea, anjing kenapa pemain gue nggak bisa ngobol gawang United ya? Gitu. Itu kan aneh. Gitu. Itu kan gue bilang. Dari sisi itu nggak dilihat. Makanya kan gue bilang, selalu media nge-blow up United-nya gitu loh. Supaya selalu ada tekanan di situ gitu. Tapi kan kalian nggak percaya. Karena kau ngomong gitu ya, aku jujur aja ya, komentator di TV yang kita nonton yang di Indonesia ini kita sama-sama tahu lah apa penyedianya di sini ya.
komentatornya pada malam itu yang untuk itu kan beda-beda di stasiun TV komentatornya. Komentator kita itu betul-betul yang namanya anti MU tuh kalau gue dengerin omongan dia. Gila, nggak ada sedikit pun ngasih kredit ke MU. Kalau pun ada itu kan mungkin terpaksa gitu loh. Terpaksa supaya kelihatan agak netral aja. Ini kan siapa semalam? City lagi main jelek, City lagi nggak bagus passingannya, City lagi ini. Ya iya memang semua itu, tapi lu juga harus akuin counter attacking-nya MU tuh bagus. Dan bisa jadi terjadi counter attacking yang bagus. Karena apa? Pertahanan kita solid, Pak. Maju mundurnya tuh sangat kompak, gila lo. Sampai yang Rashford tuh yang menit keberapa tuh? Yang sampai dia akhirnya cedera. Begitu dia lihat ada celah terus itu masuk, dia kejar belakang. Itu disiplin namanya. Ya. Mulai etosnya kelihatan. Gitu. Jadi sebenarnya kalau lo mau ngelihat United, kalau United bisa bermain seperti itu sebenarnya week in week out, harusnya posisi kita, kalaupun mungkin peringkat kedua, selisihnya nggak jauh dari City, harusnya ya. Gitu loh. Karena semalam tuh benar mereka bermain untuk tim. Gue nggak tahu oleh ngomongin apa, gitu ya. Dia tuh harus sampai lari ngejar sampai cedera, kan habis kan jadi ganti, gitu. Daniel James lu nggak usah, lu selalu bilang, orang selalu bilang Daniel James nggak bisa main, cuma bisa lari lurus. Dan James bagi gue kemarin adalah salah satu, memang bukan man of the match-nya dia, tapi salah bagi gue, di mata gue, dia salah satu man of the match. Kenapa? Mana aja dia kejar. Nah itu dia, dan itu kan orang tuh suka lupa, kalau namanya ada Dungeon ngejar-ngejar kayak gitu, yang kayak istilah aku kan selama ini kayak anjing dilempar tulang apa. Iya. Intinya, begitu dia ngejar, back kan keseret sama dia, terbuka ruang kan, bisa lagi bernafas pertahanan, bisa lagi riset ulang lagi. Bagi gue salah satu faktor penting tadi malam itu adalah Dan James. Dan walaupun gue nggak suka sama Mas Rizal, tapi tadi malam Mas Rizal berperan. Mainnya bagus. Maksudnya dia bisa holding the ball, terus terlepas kalau gue ngelihat ada dua sih menurut gue minusnya dia semalam gitu ya. Satu itu peluang harus jadi gol. Oh iya, yang dia itu malah ngambil harus jadi. Bukan, dia tendang ke kiper, dia ngambil ke sudut dekat, yang lebih dekat ke kiper. Padahal dia ngadapnya ke yang jauh. Lu bisa ngasih yang jauh gitu loh. Itu satu. Iya. Yang kedua adalah di babak kedua juga yang sempat dia di tackle, jatuh, terus dia masih ngomel-ngomel berdiri di tempat yang ngomel gitu. Maksud gua, ya lu nggak usah gitu, lu lari kejar, tapi udah lah. Ya itu tadi kan, dari 1 sampai 10, ya lu nggak perfect, tapi paling nggak mungkin lu dapat 8 gitu loh. Ya, itu dan Ole juga Ole juga mengakui bahwa dia pemain terbaiknya itu Martial beroleh gitu loh. Karena ya itulah dia bisa selama ini yang dia malas, malam itu dia mau lari, dia mau nahan bola, dia buka ruang gitu. Dia nyiapin dirinya sebagai opsi bagi teman-temannya untuk umpan gitu ya. Dan kalau orang bilang United bermain terlalu pragmatis, 10 menit awal kalau United lebih tenang, 2-0 kita udah unggul. Siapa yang main pragmatis? Banyak, ya buktinya kan kayak yang kayak komentator yang di situ kan juga bilang karena City mainnya jelek, MU main terlalu begini, gitu loh. Iya kan? Gitu. Sekarang kan logikanya gini aja. Aku tadi sempat baca lah tweet yang orang-orang luar kan. Baik itu yang lagi oleh out, baik itu yang pendukung dari City. Selalu semua itu ngomongnya Manchester United mainnya bagus, tapi bagusnya itu cuma karena mengandalkan counter attacking. Ya karena emang itu bisanya, gila lu. Emang itu kekuatannya MU saat ini. Ini udah beda lagi kan. Lu punya gelandang Fred sama McTominay. Lu pikir mereka Pirlo? Lu pikir mereka Zidane? Ya itulah kekuatan. Itulah yang gue jadinya lucu. Lu ngomong kayak gini, lu sadar nggak? Emang itu kekuatan MU. Seluruh pundit di seluruh dunia juga tahu kekuatan MU itu sekarang ini counter attacking. Iya. Tapi tuh Pep serangan balik mereka kenceng banget, merepotkan. Itu Pep Guardiola aja mengakui. Tapi memang seluruh dunia juga udah mengetahui Manchester United yang dibawa oleh Gunnar Solskjaer ini kekuatan utama mereka adalah counter attacking. Sepak bola reaktif. Ya, untuk bisa melakukan itu, otomatis apa? Pertahanan juga harus solid dong. Kalau dipikir-pikir dari omongan mereka aja kita ambil, mereka sendiri mengatakan Maguire apa-apaan, 80 M kemahalan, Lindelof nggak bagus, Bailey ini. Artinya apa? Menurut mereka back kita juga nggak bagus-bagus banget ya. Tapi kita bisa melakukan performa kayak gitu. 400 menit lebih kita tidak kebobolan. City, Chelsea, Palace gitu ya. Sociedad sama terakhir itu yang kita kebobolan lawan Sheffield United kalau nggak salah. 414 menit yang gue tahu kita tidak kebobolan. Dan kalian tidak mengasih kredit juga. Plus, ya kayak gue bilang, mungkin musim depan De Gea udah harus cabut. Dijual aja nggak apa-apa. Gue udah stay di awal loh. Kalau kalau lo kan menjagokan Diano yang jadi kiper utama musim ini. Kalau gue kan enggak. Gue bilang kasih De Gea kesempatan. Biarkan
Diano berkembang sesuai dengan waktunya gitu loh. Karena he will have a chance. Proven kan dia dimainin di liga, di cup competition segala macam gitu ya. Dan ya De Gea pada saat si Edurne atau siapalah itu melahirkan, dia yang naik kelas kan. Dan itu follower di Twitter yang bilang, lu yang ngomong distribusi mau gue cabain mulutnya. Jelas-jelas gue yang bilang di Poros salah satu kekuatan Diano daripada De Gea, kelebihannya adalah pendistribusian bola. Bener nggak? Itu gue bilang di Poros salah. Kok dia bilang, bener nih kata Bang Patrick. Tenang. Kalem. Enak aja. Dia mau ikut Poros salah. Iya benar kata Bang Patrick, Diano bagus. Ya emang aku pernah bilang. Yang bilang, gue kasih contoh waktu lawan West Ham yang gue lupa itu lawan apa ya, terus diingetin sama Mimin. West Ham yang Moyes lawan West Ham juga kan itu salah satu yang umpannya Dino. Distribusinya tuh bagus dia, karena kalau bola udah keluar kan. Kalau lu nonton lagi De Gea main, terutama dua musim lah ya yang gua ngeh banget 2 musim terakhir. Distribusinya jelek banget. Pada saat dia tenang bola ke depan jauh gitu ya, jarang banget dapat pemain kita. Tapi Bang, selain distribusinya di Diano ya, menurut gua salah satu kelebihan dia yang jadi keunggulannya Dino sekarang ini dibandingkan De Gea, sesederhana dia tuh mau ngomong. Oh iya, komunikatif dan dia commanding di belakang itu benar-benar commanding. Like it or not, kiper itu beda. Jadi ketika lu bermain bola sepak bola profesional, lu punya kapten di dalam tim. Memang. Ya, tapi 11 pemain itu, 10 outfield player itu di bawah seorang kapten. Kiper itu tidak. Kiper itu dia punya regulasi sendiri, dia punya wilayah sendiri, dan dia masih bisa, walaupun Harry Maguire adalah kapten, dia bisa menteriakin. Kemarin ada yang bilang siapa ya, gue lupa. Ada salah satu yang komenin bilang bahwa ada yang di DPI ngomong bahwa memang De Gea itu menurut Luis Milla memang orangnya pemalu, pendiam gitu loh. Oh iya, Bes yang ngomong. Nah, Bes yang ngomong kan. Dan itu memang bukan jadi kelemahan juga, memang itu udah karakternya De Gea. Karakter bukan kelemahan. Nah, yang menjadi kelebihannya seorang Dino adalah mungkin karena memang dia komunikatif. Ketika dia komunikatif, dia commanding di boxnya dia bisa bilang, lu maju, lu mundur, lu jangan maju lagi. Termasuk kenapa kalau lu bilang De Gea lemah di airball, motong bola di udara. Karena dia nggak ngomong. Kalau Dino kan kemarin kedengaran banget tuh teriak, main katanya. Punya gue. Pas waktu dia mau motong bola. Nah, jadi back juga tahu, oke, yaudah gue nggak loncat gitu loh. Gue nggak akan mengganggu lu gitu. Itu kelebihan seorang Dino. Ya, jadi kelebihan dia, kalau menurut Patrick ya tadi dia cukup komunikatif, dia commanding, tapi kalau yang gue catat sampai saat terakhir, sampai saat semalam gitu ya, gue selalu bilang bahwa distribusi bolanya dia, golnya Luke Shaw kan dari dia juga bolanya. Yap. Dan dia tuh milih langsung. Itu kesalahannya backnya City juga sih, sok-sokan, motong-motong, matiin supaya nggak bisa gerak, press. Iya. Malah jadi tinggalan loh jadinya. Gitu. Dan ya itu tadi maksud gue di awal tuh 10-15 menit pertama United mainnya nyerang loh. United yang berani kontrol the game gitu. Habis itu baru begitu unggul, oke. Nah, ya kan? dan gini mungkin jadi juga gue tapi Aaron Wan-Bissaka tidak sebagus biasanya main yang menurut gue ya. Karena biasa lawan City dia cukup bagus, tapi semalam walaupun dia bisa mematikan Sterling, adalah beberapa kali dia salah posisi segala macam gitu. Tapi overall memang back four-nya cukup solid semalam gitu. Jadi untuk kalian yang selalu bilang, nggak bisa cetak gol United lawan Big Six segala macam, balik lagi kayak gue bilang, lu lihatlah Chelsea, yang gue sebut tadi, mereka bisa bikin gol nggak lawan United. Jadi ibarat kata cuma setengah. Tergantung perspektif lu mau lihatnya seperti apa. Apakah lu akan bilang, gelasnya setengah kosong? Itu nuansanya negatif, Pak. Tapi kalau lu orang yang bersyukur, lu ngeliat gelas itu air ada setengah, airnya ada setengah, alhamdulillah gue masih bisa minum. Itu masalah perspektif yang mesti lu ubah, yang mesti lu jadikan hal yang selalu positif gitu loh. Tapi karena lu tadi ngomongin Sterling, Pak, satu hal sih. Kemarin ada satu statsnya Sterling yang lumayan luar biasa menurut gue ya. Dia total main itu kalau nggak salah udah 30 kali bertemu sama Manchester United. 32, nggak pernah bikin gol. 32 kali bertemu dengan MU. Baik itu di zaman Liverpool, baik itu di zaman City, baik pun sebelum-sebelumnya.
nggak pernah yang namanya sekalipun mencetak gol, dan itu masih berlangsung kutukan. Itu rekor 21-nya City terputuskan, rekor 22 kita away masih berlanjut. Itu nggak ada artinya dibandingkan Sterling yang udah bertahun-tahun. Nggak bisa ngebobol gol. Dan peluang bersih United lebih banyak. Kalau lu mau tahu siapa fans terbesar Manchester United yang masih bermain, Sterling. Raheem Sterling. Dia nggak tega ngebobolin gawang. Nggak mau dia. Nggak pernah main bagus. Apalagi kemarin pas waktu Yesus ditarik ya, dia ganti posisi nomor 9 di tengah. Itu dia jadi striker. Ini Pep Guardiola. Ngapain deh? Yakin lo dibully lo sama Maguire sama Lindelof. Lu mau ngapain taruh dia jadi nomor 9? Jadi pertanyaan gua adalah, lu kan lagi duduk di bench tuh. Lu lagi diem di bench. Ada opsi nurunin lu, turun ke lapangan. Tapi kenapa lu nggak diturunin? Itu yang gue bilang, kenapa buat nggak diturunin? Bagi yang nggak ngerti, yang baru ikutin pola salah, kan banyak yang bilang itu mirip Aguero. Makanya kemarin tadi malam di Twitter gue udah kasih bonus seorang Muhammad Fuad mengenakan baju City, ya kan gitu. Gawat. Tapi itu dia selain punya Aguero, dia masih punya Ferran Torres tuh semalam. Yes, tapi aku benar-benar bertanya. Ini gue serius bertanya ya. Benar-benar gue bukan nyindir, bukan nyinyir. Lu punya opsi seorang Aguero bisa diturunin, tapi lu nggak turunin gitu. Iya, dan Ferran Torres. Iya, ya kita ngomongin Aguero dulu lah. Karena memang Aguero ini kan memang dia baru sembuh cedera. Dan ini adalah salah satu striker, ya bisa dikatakan calon legendanya. Prolifiknya City. Dan lu ketinggalan ini. Lu udah ketinggalan 2-0. Udah. Lu punya opsi untuk menurunkan Aguero untuk minimal memperkecil defisit lu atau mengejar kembali poin, minimal 1 poin kan gitu. Tapi lu nggak turunin. Walaupun komentator itu yang gue bilang agak bias, bilangnya mungkin menyiapkan untuk lawan Southampton. Gue bilang gini, buat apa lu United. Iya makanya buat apa lu simpen? Lu lawan United lagi ketinggalan. Lu simpen buat lawan Southampton tuh buat apa gitu loh. Southampton sama Aguero juga lu bakal menang kok. Percaya sama gue. Asli. Jadi gue cukup senang lah ya, karena ternyata jauh berbeda dari waktu lawan Palace mainnya. Berarti kan ada sesuatu yang dilakukan oleh terhadap timnya kan gitu, terhadap anak asuhnya gitu, sehingga mereka bisa bermain benar-benar all out gitu ya, benar-benar yang gue main buat bench deh gitu ya. Kayak Rashford contohnya lari sampai cedera gitu kan, Martial gitu ya. Terlepas memang ada satu yang nggak peluang bersih nggak gol gitu, even Bruno gitu sekali lagi membuktikan bahwa Bruno juga kemarin bukan nggak ada kesalahan ya, Bruno juga kemarin ada salah passing. Ada berapa kali salah passingnya ada gitu, tapi kalau berapa hari yang lalu kan sempat tuh gue nge-retweet kompilasi umpan-umpannya Bruno yang nggak jadi gol. Itu kan gila lu ya, kalau dulu punya striker sekelas Van Nistelrooy atau Rooney, selesai udah ya. Selesai. Baru 2 hari atau 3 hari yang lalu tuh gue nge-retweet, gue dapat dari luar. Itu nanti gue ada cerita tentang itu, tapi nanti itu maksudnya sebelum gue lupa. Ya. Ada satu faktor ya yang tadi dari pembicaraan ini tadi yang lu bilang kita berbeda banget permainannya dengan Crystal Palace. Kau pernah ngomong ini di episode yang sebelumnya, yang kau bilang aku nggak bisa terima Rashford ngomong kayak gitu sama Maguire, yang dia bilang ya bahasa kasar lah kepada Maguire. Ya. Ketika Maguire mengatakan Rashi, lu offside, terus dia marah-marah kepada Maguire. Menurut gua ini teori konspirasi teorinya gua ya. Menurut gua itu mungkin menjadi sebuah kejadian yang menjadi berkah, Bang. Iya, blessing in disguise. Jadi blessing in disguise. Karena ini kan udah tertekan banget nih Rashi. Rashford udah tertekan, Maguire juga udah ada enaknya. Pecah, keluar unek-unek semua. Selesai harusnya. Gue yakin tuh oleh yaudah duduk sini, masalahnya selesai. Apa? Ngomong. Jadi masalah itu udah dikelarin. Jadi kemarin lawan City benar-benar udah lempeng semua, udah sama-sama, udah enak kan gitu. Itu golnya Shaw, itu kan Rashford main simple. Yes. Dapat bola tahan, gue passing aja udah. Karena jadi passing kan. Dulu kan selama ini kan sampai bisa digocek sama dia. Sampai ada yang bilang gini, Shaw sama Rashford kenapa sih berantem ya nggak pernah mau passing? Tapi memang kenyataannya Rashford jarang banget mau passing balik ke Shaw. Itu di passing aja sama dia simple gitu loh. Dan yang pertama nyamperin
yang pertama nyamperin Shaw dalam selebrasi dengan ketawa lebar, itulah Rashford. Iyalah. Jadi menurut gua itu blessing in disguise banget lah kejadian Rashford lawan Maguire itu, menurut gua itu buka melepaskan. Harusnya sih gitu. Dan sekarang kan sisa 10 pertandingan. Ya. Kita tuh selisih 11 poin ya. Poin maksimal yang bisa kita raih itu taruhlah 30, berarti 84. City 65. City butuh 7 kali menang. 7 kali menang beruntun. Oke, City butuh 7 kemenangan kalau United menang semua. 7 menang itu menurut gue masih bisa lah ya, karena dia masih ada ketemu tim-tim lain kok, kayak dia City itu masih ketemu Chelsea kalau gue nggak salah. Gue quote lu aja, Bang. Gue nge-quote kata-kata lu aja. Selama masih ada poin yang bisa dikejar, kesempatan itu masih ada. Jadi ketika ada orang bilang, lu nggak bakal juara, lu nggak bakal mungkin lagi, City udah jauh. Selama jumlah poinnya masih ada, permainan itu masih berjalan. Selagi gitu. Masih ada kemungkinan lu mendapat menyamakan atau melewati poin saingan lu, kompetisi belum habis, men. Ya, belum habis sama sekali. Musim lalu pun kita mengejar posisi 3 itu selisih 15 poin loh kita. 21 kok nggak salah. 15 ya. Kita mulai ngejar tuh 15 poin kita. 15 poin kita ngejar. Nah, itu pun terkejar. Walaupun Leicester beda ya dengan City ya. City betul gitu loh. Kita nggak tahu. Liverpool sendiri di awal musim mereka sudah leading berapa poin jauh meninggalkan semuanya. Banyak banget. Dan City sudah sampai mid table bareng sama kita, sampai dulu diajakin kan ke dua kota Manchester malah di mid table. Ya, anything can happen selama poin masih ada. Bukan kita masih mengharap atau apa. Kalau lu mau komen yang enggak di bawah, sorry man. Lu masih anak-anak, lu nggak usah komen-komen yang aneh-aneh deh buat. Kalau mau banter sama kita itu harus yang agak berisik. Karena selama ada poin masih itu, ada harapan sih gitu loh. City itu masih ada ketemu Chelsea, ya. Dia masih ada ketemu sama Villa yang partai tundanya, itu namu. Dia masih ketemu Leicester, namu juga, tim yang ngalahin dia di Etihad gitu loh. Dia masih ada ketemu Everton. Jadi City itu masih ada ketemu 4 tim yang punya peluang masuk ke Champions League musim depan. Jadi semuanya punya sebuah... Mereka punya kepentingan, masih punya nafsu untuk dapat poin, karena kalau gue dapat poin penuh, gue bisa masuk Champions League. Dan untuk klub 4, City, Villa, Leicester, Everton, Chelsea. Ini itu aja udah, kalau mereka kalah 4 itu aja udah 12 poin hilang kan? Makanya gitu. Jadi maksud gue, ya boleh lu bilang, wah lu ngarep lu ya. Kenapa nggak dosa kan ngarep? Nggak ada gitu. salahnya ngarep. Iya, namanya lu jadi tim. jadi udah pasti ngarep lah. Ngarep gitu, lu ngarep tim lu juara, lu ngarep tim lu menang gitu. Selagi kemungkinannya masih ada gitu loh. Lu kalau ngarep yang misalnya poinnya ini udah ketinggalan 30 poin, terus cuma sisa 7 pertandingan lu nggak juara, itu namanya goblok kan gitu. Karena itu dijelas satu hal yang nggak mungkin gitu. Itu juga, Bang. Tadi malam tuh kan gue lagi ranting ya di Twitter. Ada salah satu orang Bani oleh out ya. Dia Bani oleh out, tapi mungkin agak polos anaknya kan. Jadi yang biasalah yang Totally Man United sama itunya semua kan ngomongnya tuh masih ngejek-ngejekin bahwa kemenangan ini semua itu ngapain. Ya. Dia nanya dengan polos. Terus kalau kita dukung oleh out, apakah kita mengharapkan MU kalah? Dia nanya beneran, bukan nanya untuk nyindir. Gua retweet, gue tanya. Gue serius mau tahu jawaban untuk ini, gue bilang. Karena gini, bener kan Bang? Jadi pertanyaan lu, kalau lu memang segitu pengennya oleh out, lu ngarapin derby ini kita kalah? Iya. Itu kalau lu punya otak. Nah, makanya bagi yang pas waktu nulis, nggak apa-apa kok. Bolot, kalau ikut merayakan kemenangan nggak apa-apa katanya. Bagi gua itu sarkasmenya kelas atas. Nah itu. Kalau lu mau bantu sama kita kayak gitu. Dan sebenarnya kan udah sering gitu ya kita bilang, lu kalau mau ngerayain kemenangan bareng ya silakan gitu loh. Asal punya otak dan nggak punya malu ya. Iya gitu. Banter tuh kayak tadi di opening, nah itu banter tuh ya kan. Itu banter karena tuh yang ada yang bilang 17 poin ya Bang ya. Yoi, 17 poin. Gue bilang sering. Bahkan di Twitter tadi ada satu follower gue yang gue tahu sih baik gitu. Selama ini dia follow gue, komennya juga bagus kok gitu ya kalau ngobrol sama gue. Cuma dia bilang pokoknya pas kemarin yang di poros Dewi tidak ada yang optimis, dia bilang dua-duanya seri segala macam bla bla bla. Men, terkadang lu nggak tahu yang namanya main games, terkadang lu nggak tahu berstrategi gitu loh. Kalau lu perang
Sebagai prajurit lu cuma disuruh lu ke depan, tapi yang ngatur strategi itu jenderal, panglima perangnya. Lu ke depan sebagai apa, dia yang tahu kenapa lu dikorbanin segala macam, pun dengan statement. Kalau lu lihat lagi berapa kali tuh Ole bilang ya kita pesimis lah apa segala macam gitu kan. Tapi kan pada kenyataannya kan bisa jadi kan itu strategi untuk meninabobokan orang gitu loh, bahwa oh ternyata dia begini. Lu kan nggak pernah tahu, karena yang tahu itu cuma antara si pengucap dan Tuhannya gitu. Karena gue sendiri jujur gue memang tidak mau yang bernafsu kemarin gitu loh. Gue bilang gitu. Kalau kita dibilang pesimis juga sebenarnya bukan pesimis kan. Kita membuat konten poros ini kan analis realistis. Yang ada data-data fakta yang ada di hadapan kita dong. Iyalah. Gitu. Dengan fakta yang kita milikin kemarin itu adalah Maguire lagi ribut sama Rashford. Posisi kita 2 pertandingan terakhir ini lagi jelek segala macam gitu. Kita benar-benar superior gitu loh. Ya benar. Kan fakta. Ditambah lagi kita udah tahu nih De Gea gak bakal main. Karena dia dari Spanyol. Jadi perhitungan kita itu kan semuanya udah jelas nih. Ya dari perhitungan itu jelas kita keluarlah nih hasilnya, outputnya kosong kan gitu. Kalau ternyata kita bisa menang, dan itu jadi bonus banget kan. Iya, bonus banget gitu. Plus jadi surprise banget kan bahwa betul. Oh ternyata bisa gitu ya. Ternyata it works. Gue yang berkali-kali berharap Ole mainin 3-4-3 lagi atau berapapun yang Justin bilang, ya lu selalu bilang gitu, tapi Ole nggak pernah bikin lagi sekarang. Ya benar gitu. Cuma kalau gue ngeliat fakta musim lalu, itu yang works ngelawan tim-tim besar, dan itu udah kita bahas kan, gitu. Ya. Iya kan? Gue jadi ingat tapinya. Jangan lupa kita lagi ngomong-ngomong soal formasi apa yang mau diturunin. Formasi gue kepake kemarin terakhir. Itu menit-menit akhir. Dan lu lihat lagi, yang dia jadiin, Bruno sempat dia jadiin striker loh. Iya, Bruno striker. Itu yang juga gue bahas kan sebelumnya. Kenapa pada saat ada Pogba, Keranggul agak mandek, karena Bruno yang didorong jadi striker. Kan itu gue bilang, dengan 2 pemain yang lebih melebar gitu. Ole bikin lagi tuh semua, terus lu masih bilang ini orang miskin taktik. Gue udah gak ngerti sama lu men. Tapi udah gak apa-apa lah. Kayaknya sih Bang, kalau istilah miskin taktik, kayaknya mereka sudah nggak berani ngucapin itu lagi Bang, karena mereka udah lihat sendiri nih, satu musim ini Ole itu variasi formasi yang dikeluarkan tuh banyak banget, dan mengganti pemain itu udah bener-bener dia mengatakan, ibaratnya yang dulu komen telat banget sih ganti pemain, nggak pernah menit berapa mau ganti. Sekarang dia udah nunjukin, gua kemarin tuh nggak bisa ganti pemain karena opsi gua memang nggak ada Pak. Nggak ada. Karena gue udah lebih banyak opsi gue bisa mainin. Tapi itu juga bukan berarti menit 45, menit 60 gue ganti. Bisa jadi, apa pun udah gue ganti. Tapi bisa jadi, sampai menit 90 gak gue ganti siapa-siapa. Ya, karena kalau misalnya gue ganti lebih cepat, kemudian apa cedera, mati lo udah. Gitu loh. Yes. Kayak kemarin, lo kalau salah pergantian ya kemarin itu sebenarnya. Cukup 1 kali blunder pergantian aja, kemarin itu mungkin beda. Karena ternyata Rashford cedera. Kelar kan lo. Ya. Rashford cedera, show aja sampai akhirnya memaksakan kan untuk tetap bermain supaya bisa tetap menjaga formasi terakhir untuk bertahan. Iya. Gitu. Tapi kenapa kita nggak bahas? Kita bahas dulu lah man of the match-nya. Luke Shaw. Gol yang indah itu. Itu gol keduanya Luke Shaw sepanjang karir dia di liga. Ya di liga ya, bukan di kompetisi kan dia udah juga nih musim kemarin juga. Ya, ada. Kan. Nah, ini tapi kemarin itu kalau ada yang dulu bilang Luke Shaw itu kegemukan dan sempat jadi kasus dia. Iya. Kata-katain dia bahwa dia ini nggak bagus, mentalnya nggak kuat, cedera. Musim ini Luke Shaw itu kayak pembelian baru, Bang, menurut gua. Ini kayak pembelian baru, benar-benar baru. Dan ini kan udah kita bahas, Pet. Kedatangan Alex Telles itu bisa jadi menjadi membuat dia lebih fokus, lebih bagus karena penyesaingan segala macam. Dan memang Alex Telles itu cuma buat ngecut show aja gitu loh. Ibarat kata Alex Telles ini pecut itu aja udah. Ini Bang, selesai. Kalau ada orang yang kelamaan belum hamil kan, biasanya kan adopsi dulu atau apa mancing gitu. Ya kan. Ya udah kalau gitu, show, respect, mantap. Aduh. Apa kata Maguire sama Ole kemarin? Yang pas waktu lihat golnya. Ya, kami sering nyuruh Luke Shaw. Maju aja. Shooting. Iya. Gitu. Dan overall, yesterday memuaskan. Banget ya? Dan
3 kali berturut-turut main away di City. Kan Yes. nggak pernah menang. Dan itulah hasil grup Rangers. Ya. Mamam tuh. Bukan Allegri, bukan Pochettino, bukan Mamam. siapa lagi yang mereka minta itu semua. Seorang Mamam. grup Rangers. Mamam tuh. Mamam. Tapi itu balik tadi yang bilang sebelum kita ending, yang tadi yang lu bilang itu Bang, yang tentang Bruno apa semua itu. Ada tadi yang gue nonton dokumentari yang baru aja. Bruno itu kesel yang dibilang lawan Big Six kita nggak pernah bikin. Oh iya. Bikin gol apa semua. Iya. Saya bilang gini, kalau misalnya apa tekanan gini, kurang lebih sama dengan yang barusan kita omongin, lu ucapin itu kan. Bruno juga bilang bahwa orang nggak pernah puas, bahwa Bruno this, Bruno that. I don't mind the pressure katanya. Saya nggak masalah dengan pressure. Tapi kalian juga harus juga melihat bahwa kita juga tidak kebobolan, sama persis lah kayak omong-omong. Tahu nggak jawaban Roy Keane apa, Bang? Stop crying like a baby. Lu udah tanda tangan dengan Manchester United. Ini udah bagian dari pekerjaan lu. Ini udah bagian daripada paketannya. Risiko. Don't cry katanya. Dan ditambah Roy Keane. Ini kenapa gue cinta banget sama namanya Kino. Dia ngomongnya sesimpel ini aja. Gue juga nggak suka cara Bruno Fernandes yang ketika digantikan, dia khususnya pertandingan lawan Liverpool tuh. Ketika digantikan, dia keluar menggeleng-gelengkan kepala. Merengut. Saya bekas kapten. Ketika lu keluar dari lapangan menggeleng-gelengkan kepala, itu lu bukan mendukung tim pemain lu. Lu selalu bilang, I support my teammate. Tapi ketika lu keluar dengan geleng-geleng kepala, lu bukannya mendukung, malah lu mengatakan, gua diganti untuk dia. Itu lu malah lu ngerusak tim. Dan apalagi yang tangan suka kemana-mana. Walaupun dibela lah ya sama punditnya yang lain. Mungkin itu kebiasaan dia di liga yang lain. Mau bodoh amat di liga yang lain. Lu sekarang main di Premier League. Di Premier League lu bikin kayak gini. Beda. Itu menggambarkan yang tidak bagus. Gue langsung, Kino. Dan ditambah, Bang, ini bonus deh. Lu tau gak? 2 orang. Ngoceh. Kan, by the way, kemarin Rangers kan juara. Biar lu tau dulu nih. Iya. Oh iya, yang dia tanya. Ya. Steven Gerrard menjadi manajernya yang membawa juara. Dan akhirnya Steven Gerrard memenangkan 10 tahun terakhir Rangers nggak juara. Nah, memenangkan Piala Liga kan. Terus ditanya nih komentator ke Roy. Rangers just won the Scottish Premier League. Do you have anything to say? To Steven Gerrard? Nggak ada. Ya Celtic akan bangkit lagi lah. Karena dia juga dulu pernah. Karena Celtic akan bangkit lagi. Celtic akan bangkit lagi. Yang namanya ada masa-masa yang lagi ini. Itu satu. Tapi ada yang lebih parah lagi. Paul Scholes. Ada yang mau dia ucapin ke Steven Gerrard? Nggak ada. Aku mendingan I would rather shit on my hand, berak di tanganku, terus lu taruh di muka, tepuk tangan, daripada ngucapin selamatin. Betul. Parah. Itu mental. Parah. Itu jadi pemain MU itu begitu. Gak usah lu peluk-pelukan segala, sebenarnya nggak ada peluk-pelukan. Nggak ada. Begitu. Dah, kalau gitu 5:30 lewat kelamaan. Ya, terima kasih yang udah selalu menonton Poros Salang. Semoga kalian sehat-sehat terus, nikmati aja kemenangan, nikmati aja sisa kompetisi ini gitu ya. Santai, lebih tenang, gak usah banyak harusnya. Dah, slow. Oke. Kalian juga tunggu karena di midweek ini kita akan ada sebuah video spesial yang kalian tungguin aja tuh videonya. Kita nggak bisa sebut dulu dengan siapa, tapi tunggu aja midweek ini ada video spesial dan kalian pasti pengen nonton. Siap. Oke, go Fuad. Go Patrick. Thank you for watching. Bye.